kita ketemu lagi ya di Arya. Iya, Isbar. Kemarin itu kita udah ngopi kan di angkringan kita berdua. Sudah ngobrol panjang lebar sana. Tapi masih ada yang mengganjal nih Kisimar. Kalau kemarin kan itu kita bahas tentang jilbab itu ya. Sampai akhirnya aku ngomong di sana kan di angkringan kita bahas jilbab itu. Tapi kan kenapa hal-hal yang kayak jilbab ini bikin gaduh itu kan menurut aku itu media sosial gitu mas. Media sosial, iya media sosial itu yang bikin gaduh. Kalau nggak ada media sosial mungkin ya beritanya cuma di TV kayak zaman dulu aja lah, kayak cuma berita di TV paling orang cuma nonton sebagai hiburan aja berita-berita kayak gitu. Jadi gimana ya, media sosial kayak gitu menurut Ki Semar gimana sih, kenapa bisa banyak nggak cuma kemarin lah kayak kasus jilbab. Hari ini ada kasus Abu Janda yang mau dilaporin tuh kasusnya. Terus ya banyak lah yang gara-gara media sosial kita jadi ricu atau gimana. Jadi begini di Arya, media sosial itu kan tentang baca dan tulis. Media sosial itu tentang baca tulis. Kenapa masyarakat kita sering ribut gara-gara media sosial? Karena masyarakat kita itu tidak terbiasa dengan dunia baca dan tulis. Karena dengan tidak terbiasa dengan dunia baca dan tulis, mereka kaget ketika mainan Facebook, mainan Twitter, mainan Instagram, debat ngalor ngidur, ujung-ujungnya musuhan. Ya debat sah-sah saja, cuma kan harus tahu konteks apa yang diperdebatkan, harus tahu pembicaraan A. Ya sudah, kita membicarakan tentang A. Ya kalau kita kan sedang mendebatkan A, tiba-tiba lari ke arah B, lalu ke arah C, begitu terus. Kenapa? Karena kita nggak punya budaya baca tulis yang bagus. Orang gimana ya, jadi karena kita nggak punya budaya baca tulis yang bagus, ketika kita terjun ke dunia sosmed yang semuanya adalah tentang baca dan tulis, terjadi kesalahan pahaman. Itu yang pertama. Wah, berarti ada banyak alasan dong. Banyak sekali. Bentar. Berarti yang pertama itu gara-gara salah paham. Salah paham itu gara-gara kita nggak terbiasa sama dunia baca tulis gitu kan. Betul. Nah terus gimana Gisman? Yang kenapa lagi gara-garanya? Ya, yang kedua itu ya kita itu terlalu subjektif dalam menilai apapun. Kita tidak bisa objektif. Yang kita nilai itu selalu orangnya. Jadinya kalau begitu nggak bakalan ada yang bisa dihasilkan. Mau berbuat baik, mau berbuat buruk setiap orang, kalau kamu udah benci sama dia, ya udah, kamu tetap membenci dia. Beda benci-bencinya apa namanya Raden Karna itu sama keluarganya sendiri itu. Dia nggak benci sama Dewi Kunti, bundanya, dan adik-adiknya para Pandawa. Raden Karna itu nggak benci sama mereka. Yang dibenci Raden Karna itu sifat mereka,
sifat mereka yang terlalu arogan. Raden Karna itu nggak suka sama sifatnya, tetap sama orangnya Raden Karna itu hormat kepada ibunya, dia hormat. Cuma karena dia dibuang, Raden Karna nggak suka aja. Karena apa dia dibuang? Bukan nggak suka sama ibunya, nggak suka sifat ibunya yang membuang Raden Karna dan tidak mengakuinya. Kenapa orang-orang nggak bisa begitu? Ada kesalahan satu orang, salah satu yang cinta sama orang itu, udah tahu salah dibela mati-matian. Nah yang benci kalau orang itu udah bikin bener sekalipun tetap dimaki-maki tuh orang. Kita berpikir subjektif terus-terusan, karena kita menganggap itu semua yang berbeda dengan kita itu lawan. Padahal perbedaan itu sunatullah. Segala sesuatu yang berbeda adalah partner kita. Sendal yang kanan itu pasti berbeda bentuknya dengan sendal yang kiri. Itu bukan musuh, itu partner. Kalau semuanya dibikin sama kanan dan kiri, nggak jalan dunia ini. Berarti begitu. Nah, subjektif ya. Iya kadang kan ada. Aku pikir juga sih kadang. Aku pikir juga Ki Semar. Kalau misalkan ini, loh menurut aku ini bener, kenapa orang banyak yang nyalahin gitu. Terus kadang ada yang salah, kenapa banyak yang belain. Padahal secara logika itu udah gampang banget, itu bisa dibilang salah dan bisa dibilang bener. Dan gimana ya, mereka itu membela dan menyalahkannya itu bukan tentang substansinya, pasti orangnya, pasti orang ini orang ini baik, ini kan kita nggak bicara tentang itu ya. Kita nggak bicara misalkan ada tokoh, ada tokoh masyarakat membuat kebijakan yang untuk apa, merugikan masyarakat. Kita kritik kebijakannya, ya kita disalahin, lalu dia bilang, oh tokoh ini udah melakukan ini. Ya kan kita sudah nggak bahas itu ya Ki Semar. Ya iya, itulah masyarakat kita, belum tahu mengerti mana subjek yang kita obrolkan. Ya seperti tadi, kita ngomongin A dibawa ke arah B. Ini yang bikin banyak gara-gara di sosmed. Ya kalau menurut aku, kalau kamu belum siap sosmedan ya nggak usah sosmedan lah. Belajar baca tulis dulu, belajar baca buku, nulis dulu gimana caranya agar topiknya tidak berubah-berubah, baru sosmedan. Kalau enggak ya silahkan ribut terus di sosmed, nggak bakalan udah. Lagian begini ya Dik Arya, sosmed itu diciptakan kan memang untuk bersosialisasi, untuk mendekatkan yang jauh. Atau jangan-jangan sebenarnya masyarakat kita itu doyan berantem, cuma karena ketemu langsung ada rasa nggak enak, ada rasa gimana gitu. Jadi kalau di sosmed kan nggak kenal itu siapa, berantem aja. Jadi sebenarnya mungkin masyarakat kita itu memang demen berantem deh. Masyarakat kita memang demen berantem, memang udah males itu hidup damai-damai aja, karena kita terlalu lama damai mungkin. Emang bisa gitu ya, terlalu lama damai. Oh ya bisa, orang terlalu lama damai hidupnya nggak ada perubahan gitu-gitu aja ya, bosen juga lama-lama. Iya sih. Tapi bisa juga sih, masuk akal. Tapi kira-kira sampai kapan sih kayak gini terus gitu, ribut, cuma diributin ya, sampai masyarakat kita mengerti tentang sosial media itu tentang baca tulis. Kalau mau mengerti tentang sosial media ya harus mengerti tentang baca tulis dahulu gitu. Berarti gitu ya Ki Semar. Ya udah deh kalau begitu. Oh iya, ini malam minggu nih,
malam minggu ini kita baiknya di rumah aja, karena sekarang jam 7 sudah nggak boleh di luar. Oh iya betul, kita di rumah aja. Jadi kita wedangan di rumah ya, nggak usah kangkringan nih malam minggu nih. Oh nggak usah guys, yang penting kamu yang nyediain makanan. Iya siap siap, aku sediain makanan. Oke, kita cabut. Ciao.